Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Mas Farhan dalam sebuah obrolan yang cukup menarik untuk kita dengarkan bersama dan kita ikuti bersama. Hari ini kita sengaja menghadirkan beliau, seorang wanita cantik yang memang spesifiknya di dunia pendidikan, Ustazah Tessa. Beliau adalah Wakil Kepala SMP Al-Falaq Ketintang Surabaya yang akan berbicara sesuatu yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. ANBK. Ya, ANBK. Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Ini cukup menjadi perbincangan yang hangat di para orang. Kita ajak para Bapak Ibu sekalian, para hadirin sekalian untuk hadir bersama di majelis ini sampai akhir ya. Untuk mengikuti beberapa diskusi obrolan-obrolan anak muda tentang asesmen nasional berbasis komputer. Oke, selamat menikmati. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, para ayah dan bunda, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita saat ini kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu dari Wakil Kepala SMP Al-Falaq Ketintang Surabaya, Ustazah Tessa. Saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustazah ya? Insya Allah selalu sehat. Amin. Baik, kekuatan sehat menjadi semangat kita untuk menjadi lebih baik. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, ayah dan bunda, sengaja kita hadirkan seorang wakil kepala sekolah karena di isu di luar, berita di luar berkembang tentang asesmen nasional. Apa sih itu asesmen nasional dan seperti apa? Dan 2 tahun yang lalu UN sudah hilang. Apakah AN menjadi makhluk baru yang hadir untuk mengukur kualitas anak-anak? Nah, inilah yang harus kita ikuti bersama dengan Ustazah Tessa. Baik, Ustazah Tessa, boleh kita ngobrol banyak ini ya terkait dengan asesmen nasional. Barang ini barang baru atau sudah lama ini, Ustazah? Kalau secara istilah mungkin ini baru, Ustaz. Namun kalau secara secara detail ini sebenarnya sudah pernah kita lakukan. Wow, berarti kita pernah melakukan itu? Mungkin secara tidak langsung. Gitu. Assessment itu bahasa Inggris atau bahasa Eropa? Bahasa Madura? Assessment itu bahasa Inggris yang kemudian diadopsi oleh bahasa Indonesia. Pengertiannya sama, yaitu penilaian. Oh, penilaian. Berarti dulu UN itu juga assessment namanya ya? Betul, UN itu juga assessment. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sedikit nih kita sudah assessment sama dengan UN. Tapi ada nggak berbedanya di sini? Maka dari itu saya akan mewawancarai beberapa, akan diskusi dan ngobrol ringan lah, meskipun belum ada kopinya di pagi hari ini. Mohon maaf saja, ini kita tidak siapkan kopi untuk ngobrol, nggak apa-apa ya. Yang penting poinnya kita dapat. Oke. Apa inti dari asesmen nasional ANBK? BK-nya itu apa ya, Ustaz? BK-nya berbasis komputer, Ustaz. Oh, gimana Ustaz ANBK? Jadi, asesmen nasional berbasis komputer itu merupakan sebuah program penilaian untuk melihat mutu satuan pendidikan, mutu sekolah yang akan dinilai dari kompetensi siswa yang paling dasar. Kompetensi kemampuan. Betul, kompetensi siswa yang paling dasar juga didukung 2 komponen lainnya, yaitu lingkungan belajar serta karakter peserta didik. Maka nanti di asesmen nasional itu akan ada 3 yang akan dilihat, yaitu 1, kompetensi siswa yang mendasar, kemudian lingkungan belajar, yang ketiga yaitu karakter. Karakter sekarang sudah mulai dinilai. Betul, ini sesuai dengan keinginannya Mas Menteri. Mas Menteri ya. Dengan Merdeka Belajar itu yang ditonjolkan itu adalah pendidikan karakter. Berarti sekolah itu harus ada karakternya ya. Betul. Sehingga memiliki kualitas yang bisa dinilai. Betul sekali. Baik. Luar biasa. Ini awal-awal sudah mulai sudah menarik ini. Kalau gitu mengapa kita kok harus ada sih asesmen nasional? Kan karakter ya sudah mengalir saja dan akan terbentuk. Dulu saya waktu kecil nggak dinilai dengan asesmen, tapi sekarang kenapa kok harus diadakan dengan sengaja ANBK ini? Baik, jadi mengapa kita harus mengikuti asesmen nasional? Karena itu menjadi salah satu program pemerintah
untuk memantau mutu sekolah. Memantau mutu. Betul. Berarti grafiknya akan ketahuan nanti. Betul. Kualitas sekolah itu. Betul. Maka ini nanti juga akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Dilakukan untuk memantau bagaimana sistem pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Nah, karena itu tadi ya, 3 komponen itu tadi bisa terlihatnya kualitas pendidikan di sekolah itu bagaimana dengan cara melihat 3 komponen tadi. Nah, karena sasarannya itu adalah mutu pendidikan di sekolah tersebut. Berarti itu menentukan kelulusan. ANBK menentukan kelulusan siswa di sekolah itu. Nah, itu yang keliru. Aduh. Jadi ANBK memang tadi saya sampaikan sebetulnya itu bukan barang yang fresh gitu ya Ustaz. Karena sebenarnya kalau secara penilaian itu sebenarnya kita melakukan di setiap mata pelajaran itu kita melakukan. Nah, bedanya memang ANBK ini tidak menentukan kelulusan. Tidak menentukan, padahal yang dinilai adalah mutu sekolah. Betul. Kenapa kok nggak menentukan itu? Karena yang ikut adalah siswa kelas 8. Nah, siswa kelas 8. Betul. Padahal itu mewakili terkait dengan kualitas sekolah. Betul. Kenapa kok yang harus diambil kelas 8? Wah, ini ya, kenapa kira-kira? Jadi untuk ANBK ini pesertanya memang bukan kelas 9. Nah, kalau kelas 9 itu nanti akan menjadi mindset bahwa ANBK ini nanti akan menjadi penentu kelulusan. Berarti pesertanya ANBK ini adalah siswa kelas 8 di jenjang SMP. Betul, siswa kelas 8 di jenjang SMP. Loh, ini anak kita kelas 9 ini. Betul. Kelas 9. Berarti dia mutu kualitas pendidikannya nggak diukur dong. Karena yang diukur adalah mulai kelas 8. Gimana ini untuk mengetahuinya? Betul, untuk kelas 9 itu kita nanti akan tetap ada yang namanya ujian sekolah. Nah, ujian sekolah ini berbeda. Karena kalau UN Ustaz ya, UNBK itu fokusnya hanya kepada akademis individu. Itu tidak bisa mencakup mutu sekolah keseluruhan. Itu hanya sebagian saja, yaitu di akademis masing-masing individu. Berarti UN ada sedikit kekurangan di dalamnya. Nah, mungkin maka dari itu muncullah ANBK. Kalau ANBK ini menyeluruh seluruh sistem, karena nanti yang akan menjadi peserta ANBK itu tidak hanya siswa, tapi seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah. Artinya kepala sekolah juga mengisi, wakil kepala sekolah juga, guru seluruhnya juga mengerjakan asesmen nasional. Wah, saya jadi bingung nih. Yang dinilai siswa, guru juga ikut ambil bagian yang dinilai. Betul. Kepala sekolah juga ikut ambil menilai. Terus bagaimana nilainya siswa? Apakah itu menjadi nilainya siswa? Tidak. Karena seperti yang tadi kami sampaikan, kalau ANBK itu tidak menjadi penentu kelulusan, maka nanti nilainya itu tidak akan muncul nilai individu, Ustaz. Jadi tidak ada nilai si A nilainya berapa, si B nilainya berapa, tidak. Tapi nanti akan menjadi skor sekolah. Nilai sekolah itulah. Betul. Bukan nilainya anak. Bukan. Nah, anak ini menjadi sampel, menjadi sampel di bidang pendidikan. Nah, karena nanti yang akan dilakukan di ANBK itu ada 3, yaitu AKM. AKM itu singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimal. Itu pelajarannya? Ini yang dinilai adalah literasi. Literasi. Karena tadi disampaikan bahwa ANBK itu adalah program penilaian untuk melihat kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini melihat literasi. Membaca. Berarti membacanya itu dinilai. Betul, literasi numerasi. Numerasi itu apa? Berarti bikin nomor berarti. Literasi numerasi itu ini ya yang berhubungan dengan angka. Tapi soal-soal ini dikembangkan dengan melihat nilai-nilai kehidupan. Artinya yang ada di kehidupan sehari-hari, nah itu dijadikan studi kasus yang ada di dalam soal AKM. Nah, kemudian ada survei lingkungan belajar. Lingkungan belajar. Betul, itu melihat bagaimana sih sekolah mendukung adanya sistem pembelajaran yang bagus. Nah, itu nanti disurvei, siapa yang mengisi survei, siswa dan guru. Bagi pola aktivitas yang di sekolah itu dinilai juga. Betul. Itu dari survei lingkungan belajar. Bagaimana sih di situ memunculkan situasi belajar yang kondusif? Apakah di sekolah itu juga memunculkan situasi yang belajar yang kondusif atau bagaimana? Nah, itu muncul di survei lingkungan belajar. Nah, itulah guru
juga mengisi itu untuk melihat bagaimana komponen yang ada di sekolah untuk mendukung adanya pembelajaran dari kacamata guru. Karena kan kalau hanya dari siswa kan kurang valid. Betul. Kalau untuk lingkungan belajar itu dari guru. Nah, yang terakhir itu ada survei karakter. Tentu saja yang karakter itu yang akan nilai itu adalah karakter siswa. Bagaimana karakter siswa ini selama dia belajar 2 tahun ya berarti ya. Satu setengah berjalan lah sampai dia kelas 8 ini. Itu nanti akan muncul nilai sekolah. Nilai sekolah. Betul. Berarti banyak komponen ya? Betul, lebih kompleks ini. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan penilaian siswa dari sisi UN saja. Betul. 3 hari. Betul. Mewakili 3 tahun. Betul. Nah itu. Kenapa tadi saya bilang sebenarnya kita sudah pernah melakukan, artinya kalau AKM di literasi, nah ini kan memang kalau literasi sudah ini ya, GLS Gerakan Literasi Sekolah itu sudah ada sejak 2014. Nah kemudian literasi numerasi, nah itu bagian dari situ. Namun memang ternyata setelah ada penelitian berdasarkan PISA, memang bekal yang paling utama untuk Ananda ini bisa hidup di masyarakat itu adalah literasi. Nah maka dari itu soal-soal itu kemudian digeret semuanya ke literasi numerasi, literasi membaca. Karena sekarang sudah nggak ini Ustadz. Kalau soal hanya berbicara faktual itu nggak akan ada gunanya. Hanya kalau siswa mengerjakan soal begitu, dia bisa itu hanya lulus di atas kertas. Kertas. Tapi bagaimana dia hidup di masyarakat? Belum bisa lulus di masyarakat. Betul. Nah, maka adanya AKM inilah yang mencoba menggeret mindset siswa, mindset guru, mindset orang tua bahwa pembelajaran itu ya seperti ini, bukan hanya untuk mencapai nilai matematika 100, nilai IPS 100, bahasa Indonesia 100 itu nggak ada gunanya Ustaz. Kalau hanya sekadar nilai di atas kertas. Nah, tapi bagaimana sekolah itu bisa membentuk siswa ini siap untuk hidup pada saat dia sudah terjun ke masyarakat. Nah, salah satu mungkin komponennya itu adalah di AKM itu tadi. Luar biasa. Dulu itu saya punya putra ini kelas 3 SMP. Ini yang saya lakukan, saya kursuskan matematika. Karena saya kursuskan IPA. Kayak kursuskan apalagi ya, bahasa Inggris yang kemarin di UN kan. Sehingga tiap hari makanannya ya barang itu saja terus. Nah sekarang ini ada perubahan cukup besar ini ya dengan konsep yang kita kembangkan. Nah ini selanjutnya saja. Kami sebagai orang tua nih, kan